Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan coba melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Pada hari Jumat kemarin indeks IHSG ditutup naik ya 2% di level harga 4.623, di mana IHSG mencoba kembali ya level resisten 4639 ya. Nah, di mana level 4639 ini sudah diuji untuk kali ketiga ini ya. Jadi pertama high-nya dicatat high-nya 4697, dan yang kedua ya juga sempat diuji juga ya di 4627, yang kali ketiga ini ditutup 4623 ya. Nah, apabila minggu depan bisa menembus resisten 4639 ya, resisten berikutnya akan coba diuji IHSG yaitu di 4937. Nah, sedangkan untuk supportnya untuk IHSG ya, untuk sekarang ada di 4238. Nah, bila kita lihat ini pergerakan dari IHSG dilihat dari pergerakan candlenya ya, dari 8 hari terakhir ya, terlihat IHSG lebih banyak candle naiknya ya. Jadi trennya sudah mulai berubah ya, daripada 3 minggu pertama di bulan Maret, di mana lebih banyak candle turun ya, di mana tekanan jualnya sangat besar. Nah, sekarang sudah mulai terlihat adanya proses akumulasi beli terjadi ya. Juga dari besarnya kenaikan ya, juga terlihat lebih besar ya daripada penurunannya, tekanan turunnya ya. Nah, ini juga terlihat dari indikator MACD-nya ya. Jadi masih terjadi proses akumulasi beli ya. Nah, seperti minggu kemarin ya, di mana kemarin bahas skenario-nya terjadi, yaitu di IHSG bergerak cenderung sideways ya, antara supportnya 4.238 sampai dengan resistennya di 4639. Dan yang terjadi dari Jumat ya, indeks IHSG 5 hari terakhir terlihat bergerak sideways ya. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan membicarakan bagaimana skenario yang terjadi ya, kemungkinannya ya. Ada kemungkinan paling besar ya, itu indeks IHSG lanjut menguat ya. Langsung menuju ke 49 dan kemudian ke 5200. Ini didukung dengan ketika hari Kamis pagi ya, Dow Jones ditutup minus 4 ya, persen ya. Namun indeks IHSG tampak tidak meresponi penurunan itu ya. Malah ditutup pada sesi kedua malah menguat ya, malah menguat 1,4 ya. Dan kemudian ya, ketika kemarin Jumat ya, Dow Food juga minus ya, minus sekitar hampir 1% ya. Dan juga IHSG kembali tampak anomali dan tidak terlihat panik sell ya, malah ditutup sesi kedua tambah lebih naik lagi ya, sampai plus sesi pertama close di 1% ya. Namun sesi kedua malah ditarik naik lagi ya, tutup di plus 2% ya. Jadi terlihat indeks IHSG tampak kuat ya, strong sekali kenaikannya ya. Nah, skenario kedua yaitu indeks IHSG tidak mampu menembus dari resisten 4639 dan minggu depan bergerak turun lebih dulu dan baru kemudian naik kembali. Nah, pilihan yang terakhir ya, ini skenario paling terburuk ya, jadi indeks IHSG malah bergerak turun terus ya. Jadi turun ya, tidak gagal menembus 46, langsung turun dan malah menembus dari support 4238.
Nah, terlihat dari ini ada besar kemungkinan yang terjadi ya. Nah, skenario yang paling positif ya. Ini mungkin terjadi sekitar 60-70% bisa terjadi ya ini ya, di mana IHSG lanjut naik ya. Dan sedangkan untuk yang skenario turun lebih dahulu ada kemungkinan 40-50% terjadi. Nah, untuk pergerakan turun ke bawah lagi terlihat paling kecil ya, kemungkinan 20 atau 30% ya akan bergerak turun. Jadi cenderung menguat ya untuk IHSG ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham-sahamnya ya. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan sahamnya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Di mana nih rekan-rekan trader akan tergabung ke dalam grup membership khusus di mana rekan-rekan akan tergabung di grup Telegram ya. Nah, di mana di sana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham baik sebelum market buka ya, jadi pukul 8 sampai 8.50 pagi, atau setelah market buka bila ada saham yang potensial naik akan juga diinfokan ya. Nanti juga rekan-rekan trader akan bisa berdiskusi tentang saham ya, dan juga mengkonsultasikan saham-saham yang diincar ataupun saham-saham yang sudah dimiliki ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari rekomendasi saham yang pernah diberikan. Oke. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, untuk saham pertama yang kita akan bahas yaitu dari sektor mining ya. Ini pergerakan cukup signifikan di hari Kamis Jumat kemarin yaitu saham-saham perminyakan ya atau sektor oil ya. Oil. Bila kita lihat nih saham oil ya, chartnya dari harga minyak ya. Terdapat penguatan yang cukup besar ya, signifikan ya dari 20 dolar. Harga minyak sekarang ditutup di 28,9 dolar ya. Dua hari penguatan cukup signifikan yaitu 24% dan 14% ya. Dan itu langsung membuat saham minyak ya, ELSA dan Medco menguat sangat signifikan ya. Bila kita lihat pergerakan dari Medco ya, 2 hari terakhir ini ya, berhasil nge-break resisten 428 dan cuman kemarin ditutup di atas resisten 478 ya, dan kemudian ada Senin ini ada peluang dari Medco untuk terus melanjutkan kenaikan ya, untuk menguji dari downtrend channelnya, dan untuk target berikutnya ada di resisten berikutnya ada di 565 ya. Ini bila kita lihat volume perdagangan ya sangat besar ya, dan ini juga terlihat ya akumulasi beli dari Medco, lanjutan dari Medco juga sangat bagus ya, cukup kuat ya akumulasinya ya. Apalagi 2 hari terakhir ini ya, sangat kuat sekali ya, disertai dengan volume yang besar. Nah, kemudian ada saham ELSA ya. Nah, ini saham ELSA juga sama ya, volume 2 hari ini sangat besar. Nah, terlihat ini dari indikator MACD-nya, terlihat akumulasi beli yang sangat kuat ya, apalagi 2 hari terakhir ini ya. Dan ini ELSA malah sudah menembus dari downtrend channel-nya ya, dan juga menembus dari resisten di 200 ya. Jadi untuk Senin depan ada chance untuk
kembali melanjutkan penguatan ya menuju ke resisten berikutnya di 244. Nah, untuk pergerakannya dari Elsa ya, kita lihat ya. Turun ya, untuk dari Januari ke Maret ya rata-rata turun 60% ya. Nah, untuk Elsa, nah, rebound naiknya ya dari 20 Maret ke 3 April mencatatkan rebound 64% ya. Nah, sedangkan untuk Medco, nah ini reboundnya ya sampai tanggal 3 April ya ada di 49% ya. Nah, sedangkan untuk price to earning ratio-nya terlihat Medco lebih mahal ya, 11,4 kali dengan price to book value setengah. Nah, sedangkan Elsa price to earning ratio-nya di 4,3 ya. Dan di price to book value-nya di 0,4. Nah, sedangkan ya untuk berikutnya kita akan coba bahas ya saham PTBA ya. Nah, ini PTBA. Ini kowal biasanya harganya mengikuti dari minyak ya. Ketika minyak menguat biasanya kowal pun juga akan mengalami kuat karena kowal adalah substitusi dari minyak ya. Ini PTBA juga menguat ya sebesar 3% ya. Terlihat 5 hari terakhir bergerak seminggu kemarin ya. Minggu kemarin bergerak 5 hari itu bergerak sideways ya dengan volume cenderung turun ya, bergerak dengan support 1900 dan resisten di 2200. Nah, terlihat dari indikator MACD-nya ya, selama sideways tidak terlihat adanya tekanan jual ya yang kuat ya, dan masih terjadi proses akumulasi beli ya. Ini contoh resisten berikutnya apabila berhasil menembus 2200 ya. PTB ada potensi untuk menguat menguji dari resisten uptrend downtrend channel dan di resisten berikutnya di 2500. Ya, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu ITMG ya. Nah, ITMG terlihat ITMG kemarin Jumat mencoba menguat ya, nah menembus dari resistance sideways-nya di 8.500. Namun terlihat di sesi kedua terlihat tertekan jual ya. Nah, dan ditutup di 8.225. Namun bila kita lihat ya dari MACD-nya masih belum terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Jadi masih terjadi proses-proses akumulasi beli ya. Nah, ini bila ITMG ya, ini polanya berbeda ya dengan PTBA ya. Terlihat harga cenderung pelan-pelan menguat ke resisten ya. Nah, ini ITMG. Nah, bila ITMG minggu depan menguat kembali dan berhasil menembus 8.500 ya. Ini chance-nya untuk ITMG menuju ke resisten berikutnya yang ada di 10.050. Nah, bagaimana pergerakan dari PTBA ya? Ini dari awal tahun ya, dari Januari ke Maret, 20 Maret. Jadi ada penurunan 47% ya. Nah, dari 20 Maret sampai dengan closing tanggal 3 April ini ya, terlihat PTBA sudah menguat rebound ya sebesar 52% ya. Nah, sedangkan untuk ITMG ya, penurunannya juga sama ya. 50% dan ini sudah rebound naik sampai 3 April ini di 8.225 menguat naik ya sebesar 45% ya. Nah, untuk price to earning ratio-nya untuk PTBA ada di 6 kali ya dan price to book value-nya 1,3 ya. Nah, untuk ITMG price to earning ratio-nya 5,2 dan price to book value-nya di 0,8. Terlihat untuk sektor batubara ini ya tampak PTBA merupakan leadernya ya karena price to book value-nya dihargain lebih mahal, paling mahal ya. Oke. Kita akan lihat saham berikutnya yaitu di sektor basic in ya. Ya, di sektor basic in ya yang mengalami penguatan yang paling cukup signifikan ya itu ya.
Ya, itu adalah Barito Pacific atau BRPT ya. Terlihat BRPT terus menguat ya. Terlihat penguatannya sangat besar ya. Terlihat nih volume penguatannya disertai dengan volume yang sangat besar ya. Ya, ini dilihat juga dari indikator MACD-nya ya. Terlihat akumulasi belinya sangat strong sekali ya, disertai dengan volume yang besar. Dan dilihat harga candle sudah penutupan sudah tepat di downtrend di resisten dari downtrend channelnya ya. Nah, ini ada resisten lagi apabila Senin masih melanjutkan penguatan ya. Ini ada resisten lagi ya di 1070 ya. Untuk BRPT sangat bagus ya. Berikutnya ada saham Indakiat Pulp and Paper ya, atau INKP. Ini terlihat ya di seminggu terakhir ini terlihat dia bergerak sideways, namun dari Jumat kemarin ya, INKP berhasil keluar dari sideways jangka pendeknya ya, dan menembus dari resistance sideways 4.200 ya. Dengan ditutup Jumat kemarin ditutup naik 7% di 4.510 ya. Ini kita lihat dari INKP pergerakannya pun penguatannya disertai dengan volume besar ya. Dan kita lihat dari indikator MACD ya, terlihat adanya akumulasi beli yang kuat ya. Nah, ini ada chance untuk INKP minggu depan untuk melanjutkan penguatan ya, untuk menguji downtrend channel dan juga resisten di 5125 ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham Malindo Feedmill ya. Nah, ini dalam seminggu kemarin ya, terlihat pergerakannya sideways ya. Nah, ini baru di hari mulai Rabunya ya. Ini mampu rebound ya, rebound dari support 400 ya. Dalam 3 hari terakhir dari 400 dia naik terus ya sampai 500 ya. Jadi ini penguatannya cukup signifikan ya. Dan hampir menguji ya moving average 20-nya namun belum ya. Kita lihat ya, proses akumulasi belinya cukup bagus ya. Karena disertai dengan volume transaksi yang sangat besar ya untuk di main ini ya. Nah, kita bisa lihat dari indikator MACD-nya pun juga terlihat akumulasi beli yang terjadi di main ini cukup kuat juga ya. Nah, ini hari Kamis sudah menembus dari resistance sideways-nya di 448 ya. Dan ini untuk target resistance berikutnya ada di 575 ya. Nah, ini kita lihat downtrend channel-nya masih cukup jauh ya, karena di bulan Maret penurunan dari main ini sangat dalam ya. Jadi untuk kembali masih jauh ya. Sekitar masih di harga 660 sampai 700. Nah, ini bagaimana pergerakannya saham-saham basic industri ini ya. Nah, untuk BRPT ya, ini kita lihat dari Januari ke 20 Maret terlihat penurunan 69% ya. Dan dari 20 Maret sampai ke penutupan 3 April ini tercatat sudah menguat 115%. Jadi sangat luar biasa ya penguatannya dari BRPT ini ya. Ini untuk dari sisi price to earning ratio terlihat juga sangat tinggi sekali ya, 167. Jadi ini angka ini jelas sangat tidak wajar ya. Nah, untuk price to book value-nya sendiri 5,5 kali ya, jadi sangat tinggi ya. Bahkan BCA pun tidak dihargai sebesar itu ya, price to earning ratio-nya. Nah, untuk saham main ya, ini main pergerakannya ya. Ini dari Januari ke 20 Maret terlihat ada penurunan 57%. Dan sampai tanggal 3 April ini di 478 sudah mencatatkan rebound 11%. Ini masih kecil ya. Terlihat masih reboundnya masih kecil sekali ya. Nah, untuk price to earning ratio-nya masih di 4,1 ya, sangat murah ya. Dan price to book value-nya di setengah ya, juga sangat murah di bawah 1 ya. Nah, untuk INKP sendiri ya, ini mencatat dari Januari ke 20 Maret
tercatatkan penurunan sebesar 55% ya. Dan sudah rebound ya, naik menguat sebesar 32% ya. Dimana mencatatkan price to earning ratio-nya 6,5 kali ya, dan price to book value 0,4. Nah, saham berikutnya kita akan coba membahas BBCA ya. Nah, ini BBCA terlihat dalam seminggu terakhir pergerakan tercatat sideways ya. Jadi hampir sama dengan pergerakan indeks IHSG ya. Cuma agak lebih telat sehari pergerakannya karena IHSG sudah naik 2 hari ya. Ini BCA baru naik sekali candle kecil ini ya. Terlihat untuk supportnya sendiri ya, untuk BCA ada di 25775 dengan resisten di 29475. Dan untuk pergerakannya selama sideways ini volume juga tercatat makin menurun ya, namun belum terlihat ada tanda-tanda tekanan jual muncul ya. Masih terjadi proses akumulasi beli. Dan juga untuk candlenya juga masih bisa bertahan ya di atas moving average 20-nya ya. Nah, untuk saham terakhir ya, untuk video kali ini kita akan melihat saham Bank CIMB Niaga ya. Terlihat juga sama ya dengan BBCA, namun hari Jumat kemarin BNGA sudah menguat ya, mengikuti pergerakan IHSG ya. Ditutup di 640 atau naik 5% ya. Ini terlihat mampu rebound dari support sideways-nya di 600 ya. Ini untuk Senin depan ada chance untuk menguji resisten dari sideways-nya ya, di 670. Nah, bila berhasil di close di atas 670, nah ini BNG ada chance untuk menguat terus ya menuju ke resisten berikutnya di 725. Bila kita lihat volumenya juga ketika sideways juga menurun ya, namun harganya masih cukup bagus ya, jadi belum ada tekanan jualnya, masih terjadi proses akumulasi beli ya, dilihat dari ya cukup bagus ya hasilnya. Ini ya selama Januari ke Maret kemarin. Nah, ini untuk BCA ada tercatat penurunan minus 35%, dan untuk reboundnya ya dari 20 Maret menuju ke 3 April kemarin sudah mencatatkan penguatan sebesar 27% ya, cukup bagus ya untuk saham sekelas BCA ya. Nah, ini BCA mencatatkan PER-nya 23,5 kali ya, dan price to book value 3,9. Nah, ini kita lihat tadi sebelumnya itu BRPT ya. Nah, sekelas BRPT price to value-nya itu sampai 5,5, jadi terlalu mahal. Bahkan untuk saham yang terbaik di IHSG seperti BCA pun hanya 3,9 ya. Nah, untuk BNGA ya. Ini BNGA dari Januari ke 20 Maret mencatatkan penurunan ya 43% dan sudah rebound di closing hari Jumat kemarin tanggal 3 April di 640 mencatatkan 16%. Jadi belum terlalu tinggi ya reboundnya ya. Ini mencatatkan PER di 4,4 ya, cukup murah ya. Dan juga untuk price to book value-nya di 0,4. Nah, untuk pembahasan video kali ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.